Saya yakin Bapak Ibu sekalian sering mendengar bahwa Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan dengan mengendarai burak. Kemudian mereka gambarkan burak itu wajahnya adalah wajah wanita. Ini semua merupakan Israiliyat. Ini betul-betul mencederai kehormatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menggali asal usul riwayat ini, kita temukan di balik semua ini terdapat makar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang sengaja untuk menimbulkan kekacauan dalam pemahaman agama kita. Nah, pada saat kita membaca berbagai macam riwayat tentang apa yang dialami Nabi dalam perjalanan tersebut, kita harus berhati-hati agar tidak keluar dari alur Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'dal ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita pada saat ini memasuki bulan Sya'ban sebagai persiapan untuk menyongsong menyambut bulan Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan, mengkhusyukkan hati kita dalam mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan ibadah siam dengan sebaik-baiknya, terisi dengan zikir, tafakkur, membaca Al-Quran, berupaya untuk mengamalkan isinya dan menyampaikannya kepada saudara-saudara kita yang lain. Para jamaah hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah. Tadi Ustadz Hamzah telah panjang lebar berbicara mengenai tujuan dari Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran tidak berbicara secara detail, tapi secara umum. Karena hal-hal yang detail tidak terlalu penting bagi kita. Bahkan banyak masukan-masukan dari riwayat-riwayat yang palsu membuat akhirnya peristiwa Mi'raj yang amat fantastik dan menakjubkan ini, yang menunjukkan ayat-ayat Allah, berubah menjadi sesuatu yang meragukan. Sebagai contoh, saya yakin Bapak Ibu sekalian sering mendengar bahwa Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan dengan mengendarai burak. Kemudian mereka gambarkan burak itu wajahnya adalah wajah wanita. Ini semua merupakan Israiliyat. Ini betul-betul mencederai kehormatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menggali asal usul riwayat ini, kita temukan di balik semua ini terdapat makar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi
yang sengaja untuk menimbulkan kekacauan dalam pemahaman agama kita. Oleh karena itu kita jumpai ada dialog wawancara mengenai peristiwa Isra Mi'raj. Mereka menebarkan keraguan-raguan, di antaranya berdasarkan riwayat-riwayat semacam ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menerangkan peristiwa Isra dari Mekah menuju Baitul Maqdis, Yerusalem, dimulai dengan firman-Nya Bismillahirrahmanirrahim. Ini penting untuk kita fahami Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kita sebutkan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, kita langsung masuk dalam dekapan rahmat Allah dan belayannya. Hingga kita seorang hamba ini tidak dalam keadaan lemah, sendiri, papa, tak berdaya, karena kita berada di bawah naungan rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih aman daripada dekapan rahmat Allah dan belayannya? Tapi sayang, manusia justru berusaha melepaskan diri dari dekapan rahmat, dari cahaya bimbingan dan petunjuknya. Akhirnya mereka terlunta-lunta di dalam kebingungan. Al-Quran memulai kisahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdi. Dimulai dengan tasbih untuk menerangkan bahwa peristiwa ini bukan peristiwa yang dilakukan manusia, tapi yang dilakukan oleh Allah yang Maha Suci, untuk menerangkan kepada kita bahwa hukum-hukum dimensi yang berlaku kepada kita sebagai makhluk tidak berlaku kepada Allah. Contohnya dimensi waktu, ruang, ini hanya mengikat kita tapi tidak berlaku bagi Allah. Sebagai contoh, saat ini kita berada di waktu subuh. Saudi Arabia masih gelap gulita, tengah malam. Kalau pergi ke arah Maroko, ya, mereka berada dalam suasana baru memasuki malam. Kalau kita berangkat ke Amerika perbedaan waktunya 12 jam sebelum kita. Nah, perbedaan waktu ini berlaku untuk kita manusia, tapi tidak berlaku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ceritakan kepada kita dalam surat As-Sajdah bagaimana malaikat menjalankan perintah Allah turun ke bumi, kemudian kembali kepada Allah dalam satu hari sama dengan 1000 tahun hitungan kita. Di bumi selama 1000 tahun, tapi malaikat menempuh jarak tersebut amat singkat. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Allah mengatur berbagai macam urusan. Dari apa? Dari langit ke bumi. Kemudian kembali kepada Allah dalam waktu yang singkat. Tapi bagi kita lama. Bagi kita lah, ini menjelaskan relativitas waktu. Bagi manusia, waktu bersifat relatif. Tapi kalau bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan waktu, yang menciptakan ruang, Allah tidak terikat dengan kedua-duanya. Jadi kalau Allah mau berangkatkan nabinya dari Mekah menuju Yerusalem, Allah kuasa membekukan waktu dan melipat ruang hingga sekejap mata Nabi sampai di Baitul Maqdis. Dan bukan Nabi yang berangkat sendiri, tapi Nabi diberangkatkan. Maha suci Allah yang tidak sama dengan makhluknya. Maha suci Allah dengan nama-namanya yang begitu indah, agung dan mulia, yang memberangkatkan hambanya dari Al-Masjid Al-Haram menuju Al-Masjid Al-Aqsa sesaat dalam waktu malam. Alladzi barakna haulah, kami limpahkan keberkahan
ke daerah tersebut. Kenapa? Karena di sana lahir para nabi, para duta dan utusan Allah yang menyampaikan pesan-pesan kepada umat mereka. Dari mulai Nabi Ibrahim hingga nabi-nabi Rasul dari keluarga Ibrahim lahir di tempat yang mulia tersebut. Linuriyahu min ayatina, ini menjelaskan tujuan dari keberangkatan seperti yang Ustaz Hamzah katakan, untuk memperlihatkan kepada Nabi kita sebahagian ayat-ayat kebesarannya. Innahu huwas sami'ul basir, ditutup dengan firman-Nya, innahu huwas sami'ul basir, sungguh Dia maha mendengar lagi maha melihat. Penutup ayat ini aneh tidak? Kan seharusnya yang terlintas dalam benak kita, innahu ala kulli syai'in qadir, karena berbicara mengenai sesuatu yang dahsyat dan menakjubkan. Tapi ditutup dengan innahu huwas sami'ul basir. As-sami' menggambarkan yang maha mendengar. Nabi ketika pada saat itu dan ketika itu berada dalam suasana sedih dan duka. Sang paman yang menjadi tameng pelindungnya dipanggil Allah. Istrinya yang menjadi pelipur lala penghibur dirinya juga dipanggil oleh Allah. Beliau bagaikan seekor burung yang kedua sayapnya terputus. Nah, kita tahu bagaimana derita Nabi kita, mulai orang-orang Quraisy menyakiti Nabi kita. Allah maha mendengar doa Nabi-Nya, maha melihat keadaannya. Maka Allah ingin menghibur Nabi-Nya dengan memperlihatkan ayat-ayat kebesaran keagungan Allah. Begitu menyaksikan kebesaran keagungan Allah di alam malakut, dibandingkan dengan bumi, bumi merupakan benda kecil dan dimensi yang betul-betul apa? Dimensi yang amat sederhana dibandingkan apa yang Allah tunjukkan pada Nabi-Nya. Hingga beliau sekembalinya dari perjalanan Isra dan Mi'raj melihat semua tantangan yang dihadapi kecil, tidak berarti lagi. Ketika Nabi pulang dan menceritakan peristiwa tersebut, sebagian orang mengatakan, jangan kamu ceritakan kepada mereka ya Rasulullah, karena saya khawatir mereka akan ragu dan berbalik. Nabi tidak peduli. Nabi ceritakan, betul sebahagian dari mereka yang sudah beriman keluar karena tidak percaya dan ragu, tapi sebahagian lagi makin teguh imannya. Jadi orang yang beriman, ya, mereka di samping hidup dengan nalar mereka tidak mengantarkan mereka menuju kesombongan, tapi mereka justru diantarkan menuju kebesaran keagungan Allah yang tak terbatas, yang tak terperikan. Beda antara makhluk dengan kemampuannya dibandingkan dengan Allah. Jadi tidak mengendarai burak seperti yang mereka ceritakan dengan bentuk wanita. Ini kan menggambarkan gambaran yang tidak bagus. Lagi dengan kecepatan cahaya al-barqu itu kan kilat. Dengan kecepatan kilat tidak mungkin Nabi akan mampu menempuh perjalanan tersebut, karena jarak yang ditempuh lebih jauh daripada apa yang kita bayangkan. Kecepatan kilat cahaya dapat dihitung, tapi jarak yang ditempuh Nabi kita ini jarak yang amat fantastik yang tidak terlintas dalam benak manusia. Jadi linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ini baru perjalanan pertama. Adapun berkaitan dengan perjalanan Mi'raj, dalam suratul Najmi Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allamahu syadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzdzabal fuadu ma ra'a laqad ra'a min ayati rabbihil kubra afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha
ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kalau kita baca ayat-ayat dalam suratul Najm ini, ayat ini tidak menerangkan secara detail apa yang disaksikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak penting hal tersebut diuraikan. Nah, pada saat kita membaca berbagai macam riwayat tentang apa yang dialami Nabi dalam perjalanan tersebut, kita harus berhati-hati agar tidak keluar dari alur Al-Quran. Ketika Allah menceritakan kisah Nabi Yusuf, Allah tidak menceritakan secara detail, bahkan tidak menyebutkan nama. Allah ceritakan ceritanya, lalu Allah petik bagi kita hikmah-hikmah di balik cerita tersebut. Nah, dalam perjalanan Isra dan Mi'raj juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kita tahu hadirin sekalian, bintang yang nampak di mata kita ini, mungkin bintang tersebut sudah tidak ada pada tempatnya. Cahayanya yang sampai kepada kita. Dan untuk sampai kepada kita, ada bintang yang menempuh perjalanan selama 1000 tahun cahaya, 1.000.000 tahun cahaya. Menggambarkan betul-betul apa? Keadaan jarak yang amat menakjubkan. Oleh karena itu, dengan pengetahuan kita di bumi dengan berbagai macam tolok ukurnya, ini semua tidak berlaku sama sekali. Bahkan sampai saat ini manusia belum mampu untuk menentukan berapa luasnya alam semesta ini. Bukan lagi berbicara mengenai 100 juta tahun cahaya, orang sudah sampai kepada 1 triliun tahun cahaya. Sedangkan satu detik kecepatan cahaya itu mencapai 300.000 kilometer. 1 menit kali 60. 1 jam kali lagi 60. Kemudian kali 24 jam. Kalikan 360 hari. Kemudian kalikan 1 triliun kali lipatnya, berapa kira-kira cahayanya? Jumlah galaksi yang ada ini bermiliar-miliar. Akal manusia, perhitungan mereka tidak mampu untuk mencapainya. Lalu di mana letaknya Sidratil Muntaha? Ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Allah mengurus, mengatur alam semesta yang begini luas? Luas, jauh bagi kita, bagi Allah dekat. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka melihatnya begitu jauh, di mata kami dekat. Oleh karena itu, orang kalau mohon pada Allah, berharap kepada Allah, bersandar kepada Allah, berlindung kepada Allah, jangan hubungkan dengan sebab yang di tangan kita, tapi hubungkan dengan Allah langsung yang maha kuasa. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Hingga ibu ini, ya, walaupun tidak punya apa-apa, lemah, tidak memiliki sebab, dengan bantuan Allah yang mustahil bagi kita, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kenapa Nabi bersama para sahabatnya memiliki betul-betul keyakinan yang kuat hingga dengan jumlah sedikit mengalahkan jumlah yang lebih besar. Bahkan uniknya, mereka melihat pasukan kaum muslimin jumlahnya besar, sedangkan kita diperlihatkan jumlah mereka yang banyak sedikit. Karena kalau mental orang sudah mulai lemah, jangan harap bisa menang. Jadi bagaimana mental kaum muslimin yang dihubungkan dengan Allah menyaksikan musuh sedikit dan lemah, dengan kekuatan yang Allah anugerahkan buat mereka, mereka betul-betul penuh rasa yakin pada janji Allah. Jadi kalau bapak ibu mohon pada Allah dengan penuh keyakinan, tidak dibatasi oleh akal kita, tidak dibatasi oleh perhitungan kita, Allah akan anugerahkan yang tak terfikir dalam benak kita. Sebagaimana Allah pindahkan singgasana Balqis dari Yaman menuju Yerusalem dalam sekejap mata. Mata Sulaiman belum berkedip, singgasana sudah ada di hadapannya.
Sedangkan jin yang terpandai dari mereka, kata Ifrit yang pandai, dia mengatakan, saya akan bawa ke hadapan kamu sebelum kamu bubar meninggalkan majelis ini. Jin dengan kemampuan yang dimiliki, manusia dengan ilmu yang Allah ajarkan, dengan keyakinannya memindahkan singgasana Balqis dari Yaman, jaraknya 2 kali lipat dibandingkan Mekah dengan Yerusalem, dalam sekejap mata. Kenapa? Orang tersebut yakin kepada Allah Ta'ala yang tidak terikat oleh ikatan-ikatan dan hukum-hukum yang mengikat kita. Betapa mudahnya Allah bekukan waktu, pindahkan sesuatu dari tempat ke tempat, betapapun jauhnya hanya dengan kun fayakun. Nah, ini yang dialami Nabi kita Muhammad SAW ketika dia kembali, bagaimana kira-kira jiwanya. Jadi para jamaah, jangan pernah berkecil hati bersama Allah. Dan jangan pernah merasa kuat, merasa bangga, merasa kaya di saat jauh dari Allah. Betapa mudahnya kalau Allah ingin menghancurkan apa-apa yang kita miliki, termasuk ilmu yang Allah ajarkan pada kita. Dalam surat Al-Ma'arij Allah berfirman, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Ta'rujul malaikatu warruh, malaikat naik ke sisi Allah. Kata Ma'arij menunjukkan di langit bukan hanya satu tempat, tapi bertingkat-tingkat. Malaikat naik ke langit, kembali kepada Allah, menempuh perjalanan singkat hanya dalam 1 hari, tapi bagi kita sama dengan 50.000 tahun lamanya. Innahum yarawnahu ba'ida, mereka memandangnya jauh, wa narahu qariba, di mata kami dekat. Ini perbedaan ya, waktu, tempat, ruang bagi Allah maupun bagi kita. Nah, ini penting sekali untuk kita resapi supaya hati kita yakin besar, tidak merasa lemah sedikit pun. Jangan di saat kita butuh takut, kemana kita mesti pergi ya? Datang ke kuburan, minta di kuburan. Berangkat ke pemijahan, bukan begitu caranya. Kita mau ziarah, belajar dari orang yang kita kunjungi, sedangkan minta kepada Allah. Jangan di tengah lautan, di udara, atau rumah kita kebakaran yang kita panggil Syekh Saman atau Syekh Abdul Qadir Jailani. Mereka semua mengajak kita kembali pada Allah. Kok kita panggil mereka? Kalau 10 orang manggil Syekh Saman, 1 mau ke timur, 1 ke barat, bisa gak? Tapi kalau Allah, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi syan. Semua yang di langit minta dalam waktu yang sama. Allah mengurus urusan mereka, mengabulkan permintaan mereka tanpa mengatakan tunggu, antri satu persatu. Betul tidak? Oleh karena itu, dulu saya ingat ulama-ulama dari kalangan kiai, habaib yang soleh, yang hafidh Quran. Di saat orang datang minta, kenapa kamu minta kepada saya? Minta kepada Allah. Subhanallah, dia minta bersama-sama, dikabulkan, semakin yakin pada Allah. Tapi kalau minta kepada manusia, minta katakan pada kuburan, di saat dikabulkan, jaraknya semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Nah, kita ingin betul-betul merasakan kedekatan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ini baru hari sekalian jalan para rasul, jalan para nabi. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kita lihat di sini hari sekalian, seperti yang diceritakan oleh Albert Einstein, kalau seorang ini dulu nih belum dicoba, kalau seorang meninggalkan bumi dengan kecepatan cahaya, usianya 20 tahun, dia berangkat, kemudian selama setahun balik ke bumi dengan kecepatan cahaya. Waktu dia pulang, orang-orang yang seumur dia sudah meninggal dunia, sedangkan usia dia cuma 21 tahun. Usianya 21 tahun, sedangkan orang yang seusia dia sudah meninggal dunia. Bagaimana perbedaan waktu? Dulu orang dianggap Einstein itu menghayal, ternyata sekarang manusia mulai menemukan bukti-bukti tersebut. Dan subhanallah, ayat-ayat tadi dalam Al-Quran yang menjelaskan relativitas waktu ternyata apa? Terungkap.
Dulu orang bingung, sekarang terungkap. Jangan-jangan Albert Einstein pernah membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti kalau kita lihat di bumi saja, di seputar bumi, waktu berbeda-beda. Ada yang sepanjang waktunya siang, ada yang sepanjang waktunya gelap gulita. Hukumnya pasti berbeda. Orang sholat katakan di daerah yang sepanjang waktunya siang, malamnya hanya sedikit, bagaimana dia puasa? Bagaimana dia sholat? Allah jadikan kota suci Mekah sebagai mathabah, rujukan. Ikut sholatnya waktu Mekah, zuhurnya, asarnya, begitu juga puasanya. Karena berada di daerah yang ekstrim, yang tidak normal. Nah para jamaah sekalian, kita lebih bagus fokus kepada Al-Quran, baru kita mengambil riwayat yang cocok dengan Quran. Jangan kita meriwayatkan riwayat-riwayat yang akhirnya menimbulkan keraguan-raguan terhadap peristiwa besar. Bukan lagi kita memahami rahasianya, malah kita dijauhkan dari inti rahasia Isra Mi'raj. Nabi dipertunjukkan ayat-ayat kebesaran keagungan Allah. Kalau diceritakan hakikat yang beliau lihat, kita nggak mampu untuk menerimanya. Hanya sedikit ya yang beliau ceritakan kepada kita. Jadi bicara mengenai peristiwa ini, ya, kalau disoroti dengan kacamata ilmu pengetahuan, sebetulnya ilmu pengetahuan bisa menerima walaupun pengetahuan manusia belum mampu untuk menjangkaunya. Karena kendaraan yang dimiliki manusia untuk sampai di Mars itu membutuhkan waktu berbulan-bulan. Padahal planet Mars tetangga kita. Jadi wan najmi idza hawa. Kita bayangkan bagaimana hari sekalian, ya, bulan, bintang ketika menampilkan dirinya dari jarak yang begitu jauh terlihat oleh kita. Padahal bintang tersebut mungkin apa? Sudah menghilang sampai kepada kita mungkin dalam waktu 1000 tahun. Cahayanya sampai kepada kita, sedangkan bendanya sudah meninggalkan kita. Dan subhanallah, ketika ayat ini disebutkan, manusia pada saat itu dengan ilmu mereka, apa yang mereka fahami terbatas. Pada saat ini cakupan ayat ini justru mencakup dan meluas. Seperti firman Allah, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim." Aku benar-benar bersumpah dengan posisi dari setiap bintang, dan ini merupakan hal yang amat dahsyat bila kalian memahaminya. Dulu manusia terbatas pengetahuannya. Sekarang mereka menemukan matahari yang merupakan salah satu bintang. Itu di antara bermiliar-miliar bintang yang terdapat di galaksi kita. Satu galaksi bermiliar-miliar bintang. Kemudian galaksi berikutnya Andromeda diperkirakan mencapai 1 triliun bintang. Belum lagi galaksi-galaksi yang jumlahnya begitu banyak. Manusia hanya mengatakan bermiliar-miliar galaksi, tapi mereka tidak mampu untuk menentukannya. Lalu apa artinya kehidupan kita di bumi? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sekali-kali teman kalian yang kalian kenal, yang kalian ketahui pertumbuhannya, kejujuran dan amanatnya, tidak tersesat dan tidak menyimpang. Sumpah tadi untuk membuktikan bahwa Nabi sama sekali tidak tersesat dan tidak menyimpang. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan dia tidak berbicara atas dorongan hawa nafsunya, yang disampaikan wahyu yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyun yuha, sesungguhnya yang beliau sampaikan dari risalah Allah sepenuhnya merupakan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang mengajarkan beliau ya, adalah malaikat yang dianugerahkan oleh Allah kekuatan yang amat dahsyat, yaitu Jibril. Dzu mirratin fastawa, sama dengan firman Allah dalam surat Takwir menafsirkan ayat ini. Fala uqsimu bi al-khunnasil jawaril kunnas wal laili idza as'asa was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim.
Jibril fi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in thamma amin. Ini merupakan firman Allah yang disampaikan oleh duta yang amat mulia. Memiliki kekuatan dzu quwwatin inda dzil arsy makin, yang memiliki kekuatan yang amat dahsyat di sisi penguasa aras. Maksudnya Jibril ini malaikat yang termulia di antara para malaikat. Muta'in sama amin. Dia ditaati di tengah-tengah para malaikat. Amin, lagi jujur, tidak sama sekali pernah berkhianat terhadap amanat yang disampaikan. Jadi allamahu syadidul quwa adalah Jibril. Dzu mirratin fastawa, menggambarkan bagaimana Jibril dengan kesempurnaannya. Dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Dan Jibril ketika datang kepada Nabi pada saat menerima wahyu berada di atas ufuk tertinggi. Terdengar suara yang memanggil Nabi. Nabi celangak-celinguk ke sana kemari tidak menjumpai sesuatu. Begitu dia mengangkat kepalanya, dia menyaksikan Jibril dengan bentuk aslinya dan sayap yang berkembang menyelimuti angkasa. Orang tidak melihat, hanya Rasul yang melihat pada saat tersebut. Wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla, kemudian dia mendekat ya hingga berhadapan dengan Rasul, fakana qaba qausaini au adna, bagikan dua busur yang bertemu begini ya, bahkan lebih dekat. Fa auha ila abdihi ma auha, lalu mewahyukan kepada Nabi apa yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi dana fatadalla ini bukan Allah. Kalau dalam Bukhari, thumma danal jabbaru fatadalla, kemudian al-jabbar mendekat. Tadalla itu gelayutan. Masa Allah subhanahu wa ta'ala terikat oleh tempat? Oleh karena itu para ahli hadis Muslim, Al-Baihaqi mengatakan apa? Bukhari salah besar ketika meriwayatkan tambahan ini. Ini merupakan Israiliyat. Jadi menggambarkan Allah subhanahu wa ta'ala terikat dengan ruang. Dalam Sahih Muslim enggak ada. Dalam buku-buku hadis yang lain enggak ada. Tapi satu-satunya riwayat terdapat di Bukhari. Ini riwayat Israiliyat. Tapi yang mendekat adalah Jibril, yang berhadapan dengan Rasul Jibril, yang memeluki juga Jibril. Fa'auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Apa yang dilihat Nabi bukan ilusi. Akalnya, kecerdasannya, otaknya tidak mendustai apa yang dilihat. Karena kalau orang melihat sesuatu tapi akalnya mendustakan, itu merupakan bayang-bayang palsu, seperti orang menyaksikan bayang-bayang fata morgana air di tempat yang jauh. Kita kendaraan mobil pada saat panas matahari lihat bayang-bayang air. Itu banyak apa yang dilihat didustakan oleh apa? Itu bukan apa? Itu bukan air. Maka dabal fuadu mar'a, yang Nabi lihat sesuai dengan kenyataan. Afatumarunahu ala mayar, apa kalian meragukan apa yang dilihat Nabi? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, bahkan Nabi melihat Jibril untuk kedua kalinya inda sidratil muntaha, di tempat yang bernama sidratil muntaha. Allah enggak jelaskan, kemampuan kita enggak mampu untuk mencakup hal tersebut. Indaha jannatul ma'wa, secara singkat di sisinya terdapat surga, tempat kediaman yang Allah sediakan buat hamba-hambanya yang beriman. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, ketika sidrah pada saat tersebut diselimuti oleh sesuatu yang menyelimutinya yang tidak dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha. Kembali Allah ulangi, apa yang dilihat Nabi bukan ilusi, tidak menyimpang, tapi tidak melampaui batas yang diizinkan Allah. Jadi yang dilihat Nabi sesuai dengan yang diizinkan Allah. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, yang jelas dia telah menyaksikan ayat-ayat kebesaran Tuhan yang terbesar. Oleh karena itu Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha yang selalu mengkritisi riwayat dengan Quran, ketika sebagian orang mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu yaumal mi'raj, bahwa Rasulullah melihat Tuhan dengan matanya pada saat Mi'raj,
Sayyidah Aisyah mengatakan tidak benar riwayat ini. Lalu si penanya mengatakan, bagaimana dengan firman Allah? Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla. Sayyidah Aisyah mengatakan, saya langsung bertanya pada Rasul, apa kamu lihat Tuhanmu? Dia mengatakan, anna ara, bagaimana saya dapat melihat? Nur, yang terlihat hijab nur, tapi dia enggak menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sayyidah Aisyah bertanya, bagaimana ayat ini? Dijawab, itu Jibril, bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat An-Najm ditafsirkan dengan surat At-Takwir. Ya. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Dalam surat Takwir apa? Fala uqsimu bil mawaqi'in nujum, fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnasi wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in thamma amin. Jadi para jamaah sekalian, kita ingin dari peristiwa Isra Mi'raj ini bukan dengar dongeng sama cerita. Dongeng cerita yang bermacam-macam, kita hanya mendengarkan cerita seperti orang menyaksikan drama, tapi nggak mengambil pelajaran apa-apa. Kita ingin dari peristiwa yang amat menakjubkan ini bertambah iman dan yakin kita dalam berdoa, dalam mengikuti perintah Allah. Kita yakin akan kebesaran keagungannya hingga kita betul-betul dapat menjadi umat yang terbaik. Karena bagaimanapun luasnya ilmu kita, kalau kita tidak memiliki iman dan keyakinan atas dasar kebenaran, semua sia-sia. Oleh karena itu banyak ulama, orang yang berilmu, bahkan pejabat tinggi yang hafid Quran berkhianat, bahkan bekerja sama dengan Zionis. Kenapa? Karena nggak yakin. Mereka mengatakan, mana mungkin kita mampu mengalahkan Israel. Apalagi Amerika dengan kapal-kapal induknya. Ternyata kapal induk Amerika terbakar. Bukan oleh negara superpower, oleh Yaman. Negara miskin yang kebanyakannya tidak berpendidikan. Yaman, negara kecil. Persenjataannya sederhana, berhasil membuat 2 kapal induk Amerika melarikan diri dari Laut Merah. Dari mana? Dari Samudra India yang berhadapan dengan Yaman. Kenapa? Karena mereka yakin, mereka merasa seandainya mereka mati kembali pada Allah. Gak dibunuh pun, gak dibom juga, bakal tiba mati. Ada yang bisa hidup gak? Ada yang hidup panjang? Gak ada. Jadi mereka berpikir kalau mati mulia sebagai syahid, kalau hidup sebagai pahlawan. Jangan kita hidup sebagai pengkhianat, mati wal iyadzu billah sebagai raja pengkhianat. Ini yang mengerikan. Nah, berkaitan dengan sholat tadi, sebagaimana yang Ustaz Hamzah katakan, ini merupakan anugerah karunia tak terhingga dari Allah. Bapak ibu bisa langsung berhubungan dengan Allah tanpa ada media, melalui sholat, bahkan diundang oleh Allah melalui adzan yang dikumandangkan. Kita diundang oleh Allah untuk memenuhi undangan Allah, berkomunikasi langsung dengan Allah berdasarkan undangan. Di luar undangan, kapanpun kita datang, kita dapat melakukan mi'raj. Walaupun fisik kita di bumi, jiwa kita bisa melakukan mi'raj menuju Allah, mengadukan urusan kita, curhat isi hati kita, memohon rahmatnya, berlindung dari azab dan murkanya. Kira-kira kalau bapak ibu bisa langsung direct bicara sama presiden atau menteri atau katakan gubernur atau panglima TNI, Kapolri, kira-kira dia punya hati gede gak? Padahal mereka gak mampu memecahkan semua problema kita. Kita sekarang diizinkan langsung berbicara, berkomunikasi dengan Allah, Rabbus samawati wal ard, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Hakim, Al-Ghafur, Asy-Syakur. Kenapa kita merasa bangga bisa berkomunikasi dengan pejabat-pejabat yang merupakan makhluk-makhluk yang lemah? Tapi kita nggak bersyukur dapat berkomunikasi dengan Allah. Ada yang bisa menghalangi ibu kalau ibu mau curhat sama Allah? Bisa nggak? Nggak ada yang bisa menghalangi. Di mana saja, di lautan, di daratan. Seperti saya bilang, kalau ibu
Katakan suami ibu menyakiti ibu, ibu bisa curhat kepada Allah. Mohon agar suami diberikan hidayah, dilembutkan hatinya, diperbaiki akhlaknya. Jangan ibu sumpahi. Kalau ibu sumpahi makin gak benar nanti suaminya. Begitu juga suami mohon pada Allah agar istrinya, keluarganya diberikan hidayah dan petunjuk. Indah gak? Tapi kalau kita pakai perantara, mau ngasih berapa buat saya? Disampaikan juga dipotong-potong. Betul gak? Beritanya disampaikan dipotong-potong. Dan si perantara nggak mau kalau kita dekat sama orang kita tuju. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama di sini, kita dianugerahkan kemuliaan yang tak terhingga, bisa mi'raj menuju Allah setiap saat. Mengadu kepada Allah, dan tidak ada sesuatu yang Allah tidak kuasa untuk penuhi bagi kita semuanya. Oleh karena itu mari dekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita ada kebutuhan, kesusahan, mohon pada Allah. Apalagi ibu atau bapak kalau menangis pada saat sujud. Salat berjamaah kita ikuti karena merupakan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada salat di luar apa? Di luar berjamaah di masjid kita bisa mohon kepada Allah sesuka hati kita. Pada saat sujud berdoa, setelah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, kemudian baca selawat, setelah itu minta dalam bahasa Indonesia, ya Allah berikan hidayah buat keluargaku, anak-anakku menjadi orang yang soleh. Aku pasrahkan diriku, keluargaku seluruhnya kepadamu. Ya Allah anugerahkan bagiku rezeki yang luas, yang halal, yang penuh keberkahan, menjadi bekal hidupku dan keluargaku di dunia, begitu pula untuk hari akhir. Menghadapi ancaman, tekanan, mengadu kepada Allah. Kalau kita biasa curhat kepada Allah, hati dekat, dengan sekejap mata Allah akan kabulkan permintaan kita. Tapi ingat, hilangkan hijab-hijab di hati kita. Kesombongan, kebanggaan, dengki, kecintaan pada dunia, juga hijab-hijab makhluk yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Sisihkan, langsung hadapkan hati kita kepada Allah. Kira-kira kalau setiap orang dari kita bisa melakukan hal ini, kedudukannya sebagai apa? Ini wali yang sebenarnya. Saya nggak mengajak Bapak untuk pergi ke para wali, tapi saya ingin Bapak Ibu menjadi wali. Wali itu bukan yang terbang di angkasa. Sekarang Amerika bisa ngangkut barang. Eropa bisa juga apa? Menerbangkan manusia dengan berbagai macam barang-barang yang mereka angkut. Apa jadi wali? Kan tidak. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang beriman bertakwa, yang hatinya selalu terhubung dengan Allah, itu para wali Allah. Nah, kita bisa minta doa dari orang yang soleh, terutama dari ayah ibu kita. Kita mohon pada Allah, mereka juga mohon kepada Allah untuk kita, sebagaimana kita mohon untuk keluarga kita. Begitu juga kalau kita lihat orang berangkat umroh haji, jangan lupa doakan kita. Kita minta pada Allah, dia juga minta kepada Allah untuk kita. Kita juga doakan mereka pada saat mereka berangkat, saling mendoakan, tapi jangan pernah ada penghalang antara kita dengan Allah. Akhirnya doa kita tidak terkabulkan. Jadi para jamaah sekalian, dalam peristiwa Isra Mi'raj ini sebetulnya banyak pelajaran yang amat indah. Allah hubungkan kita dengan langit. Allah hubungkan dunia dan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala izinkan kita langsung bermunajat bersama beliau. Oleh karena itu hanya orang-orang yang bisa menikmati manisnya munajat orang yang berbahagia. Demikianlah para jamaah sekalian, sudah pukul 7. Insyaallah kita bertemu kembali dalam kesempatan yang lain. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.